Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Back with me, Umur 9. Kalau gue agak bisik-bisik karena memang di saat ini gue rekaman itu jam, ya hampir tengah malam lah ya, jam 11 lewat, hampir setengah 12. So, hari ini gue mau ngapain? Gue dapet dua senar, gue beli dua senar gitu ya. Yang dimana dua-duanya itu gue mau pasang satu bass. Oke, bassnya ini adalah Ibanez Talman Intertour. Mungkin teman-teman udah pernah lihat ya. Atau gue memang berhutang sih, belum bikin video reviewnya udah, tapi gue belum pernah bikin bass cover dengan bass ini. Oke, so ini adalah Ibanez Talman Intertour ya, buatan Korea. Ini bass angka gue pakai MJK 3B by the way ya, dan ini bass piezo only gitu ya, ada piezonya di sini. Nah, ini bass mau gue ganti senarnya di serang. Jadi gue ada dua senar pilihan. Yang pertama adalah Magma. Oke, ini agak kena pantulan ya. Magma ini flat black ya, ini ukuran gede. Gotchel 53, 73, 93, 113, dan 140 B-nya gitu ya. Nah, oke, ini Magma flat black gue dapet dari Om Andi Resa, bokapnya Gev. Thank you Om buat senarnya. Terus yang kedua, yang mau gue pilih yang keduanya adalah Labella low tension flat. Nah, ya ini gue dapet dari teman-teman gue yang baik hati di Jakarta Music Store gitu ya. Thank you Om Bagus sama Om Anton. So, dua-duanya ini beda nih teman-teman ya. Satu tape wound, satu flat wound. Oke, gua udah cukup akrab dengan karakter flat wound, tapi yang LTF ini gua lihat reviewnya Mas Christian Dharma sama Bro Andri Bass Boy Garage gitu ya. Gue lihat reviewnya dan gue tertarik untuk nyoba flat wound yang konon empuk gitu ya, low tension seperti namanya. Nah, kalau yang flat wound, yang tape wound ini gara-gara gua pasang flat nilon tape wound di bass gue yang hollow. Dan gue suka karakternya gitu. Jadi antara dua ini gue mau pasang yang mana, sayangnya udah ditentukan sebenarnya mau pasang yang mana. Yang dipasang adalah LTF. Kenapa LTF? Kenapa bukan yang ini gitu ya? Again, karena gue tadi udah nyoba ini sebenarnya. Jadi ini udah kebuka, teman-teman. Ya, udah kebuka. Tuh ya. Dan ini pas gue pasang ternyata nggak muat di string anchornya. Jadi gue buka aja ya buat teman-teman sini biar jelas maksud gue apa ya. Jadi gini teman-teman. Ini senar 5-nya, senar B-nya. Teman-teman lihat dia ada windingnya cakep banget sebenarnya. Dia punya string silk winding warna hijau. Cakep ya, hijaunya kayak gitu tuh. Oke. Tapi again, Gaut 140 mentok di sini men. Ya, ini nggak masuk di bridge-nya si Talman Intertour. Kenapa bisa? Padahal secara Gaut 140 Intertour masuk. Gara-gara ini. Di Intertour itu, nah kalau teman-teman lihat ada plat ya, plat ini ternyata kecil banget bro, asli kecil banget, sampai string yang 140 ini nyangkut di silk winding gitu. Oke, jadi ini udah dibuka, dan gara-gara nggak berhasil ini, tadi gue mau bikin video ini, gue mau kasih lihat teman-teman cara masangnya segala macam gitu ya. Ketika gue pakai si black nylon type wound ini dari Magma, tapi karena nggak muat, dan yang nggak muat bukan cuma senar B-nya men, senar B sampai senar D nggak muat, kecuali senar D yang muat. Kebayang nggak tebelnya kayak apa gitu ya? Sebenarnya mungkin dari teman-teman ada yang nanya, sebenarnya silk winding atau lilitan sutra ini buat apa sih gitu ya, fungsinya pada senar bass. Oke, mungkin gue sambil kasih info atau sharing sedikit gitu ya dari yang gue tahu. Oke, fungsinya nggak lain nggak bukan, yang utama adalah mereka membantu securing dari lilitan atau wounding ke core senar gitu ya. Jadi itu satu. Fungsi keduanya adalah untuk melindungi hardware kalian dari luka gores ketika kalian melilit senar. Jadi gini, tuning pack teman-teman kan pasti ada ini dong, tuning pack nih, ada dratnya kan. Nah, si pabrikan senar itu ngasih silk gitu ya, bahan fabric gini nih, sutra gini nih, ketika terlilit gitu ya, ataupun di belakangnya sini, dengan harapan ketika ini bertumpu pada saddle kalian, seharusnya kan saddle-nya kan udah dapetnya di bahan wound-nya ya, tapi dari sini nih sebenarnya ini gunanya untuk mengamankan ikatan belakang gitu ya. Mereka kan diikat nih di ini nih pakai mesin. Nah, terus untuk diamaninnya tuh dililit begini. Kalau yang depan selain fungsi yang sama mengamankan ikatan si wounding atau lilitan dengan core dari senar, dia juga untuk mencegah drat kalian luka gores gara-gara senar yang tajam. Ya, besi ketemu besi gitu ya. Kalau di Alkitab gue udah bilang besi menajamkan besi gitu ya. Mungkin kayak gitu kiasannya kurang lebih. Nah, seperti itu teman-teman. That's why beberapa pabrikan senar itu memberikan lilitan silk winding seperti ini. Selain ini juga bisa jadi kayak branding mereka gitu ya. Kita tahu beberapa senar Labella punya winding merah
ya, kayak di ya salah satunya di sini gitu ya, yang gue pakai sekarang saat ini di hollow gue gitu, itu windingnya warna merah gitu. Wah, nah jadi itu sebenarnya fungsi dari lilitan si silk tadi gitu ya, silk winding tadi fungsinya adalah seperti itu. Oke, ini again ini adalah hollow body gue yang pakai senar Labella Black Nylon Teflon, dan ini gue suka, dia empuk banget walaupun tebel. Waktu gue pasang ini di Marwan, ini nut harus dikikir sama si Marwan gitu ya, supaya senar yang tebel ini bisa diakomodasi gitu ya, masuk ke slot dari nutnya gitu ya. Oke, tapi again gue demen dia punya karakter warmnya, mellownya segala macam. Tadi gue mau terapin di Intertour yang hari ini sebenarnya begitu awalnya, tapi karena nggak muat, dan memang sebenarnya sih gue udah feeling ya nggak muat gitu ya, tapi ya gara-gara memang Leo ini banyak mau gitu kan, jadi ya akhirnya gue punya opsi LTF teman-teman gitu ya. Jadi yang ini kita mungkin akan pasang di bus-bus yang lain ya, ya ada lah ya nanti ya bus-bus lainnya gitu, bukan begitu? Ya kita tunggu saja nanti. Bahas apa yang kira-kira cocok dipasang nilon teflon ini. Oke, so ini kita simpen dulu teman-teman, kita nggak bahas magma nilon teflon hari ini, kita mau pasang LTF. Nah kenapa? Maksudnya gini, gue mau cerita sama teman-teman adalah tentang tensi senar gitu ya. LTF ini disebut LTF itu adalah singkatan dari low tension flat ya, LTF low tension flat. Nah buat teman-teman yang suka dengan senar yang tensinya empuk gitu ya, ini sedikit saran dari gue, ini sedikit tips dari gue. Teman-teman perhatiin core-nya, oke? Pada umumnya senar itu pakai dua jenis core, bentuk atau shape dari core ya, bukan bahan, gue nggak cerita bahan ya, bahannya karena bahannya bisa kebanyakan stainless, core itu kebanyakan stainless. Setahu gue yang NPS atau nickel plated steel ada nggak, ada tapi jarang. Yang paling jarang ada lagi adalah nylon core, itu gue baru nemuin di senarnya Thomastic Infield yang acoustic core. Itu core dari senar itu adalah nylon dibungkus pakai teflon, lu kebayang nggak? Jadi itu udah kayak kontrabas punya konstruksi gitu, senar kontrabas punya konstruksi. Dan itu konon katanya itu hanya bisa dipakai di bass yang piezo only, yang kayak gini. Ini piezo only men, karena nggak ada pickupnya gitu ya. Cuman sayangnya harganya mahal men. Di eBay gue cek harganya udah tembus 2 jutaan lebih gitu ya. Jadi aduh belum tega kayaknya gue keluar duit 2 juta cuman buat senar saat ini ya. Jadi ini adalah salah satu alternatifnya. Ya tadi juga magma sebenarnya gue udah baca-baca review segala macam, dia juga cocok buat akustik, tapi again karena nggak muat pada konstruksi si bridge ini, so gue hari ini akan pasang LTF. Nah balik soal tension tadi. Jadi teman-teman, kalau memang teman-teman suka tensi yang agak keras, agak ngelawan gitu senarnya, agak misalnya kayak di slap dia agak bounce backnya lebih berasa gitu segala macam, gue saranin cari senar yang core-nya hex. Teman-teman tahu hex, kunci letter L itu kan ada segi 6, atau buat para vapers di luar sana tahu lah ya, mod yang ada kata-kata hexnya gitu ya. Nah itu adalah menandakan kayak letter L, bayangin letter L gitu, itu kan segi 6 tuh, hex gitu ya. Nah itu kalau core dari senar teman-teman bentuknya hex, maka itu memang didesain untuk dapat tensi yang agak ngelawan gitu, tanda kutip gitu ya, keras gitu ya, bukan keras yang gimana, tapi lebih ngelawan. Sedangkan yang round core atau yang core-nya bulat, itu dipastikan senar itu akan lebih empuk dari hex core. Mana yang lebih baik? Nggak ada, semuanya tergantung selera atau karakter dari tension yang teman-teman cari tentunya gitu ya. Kalau teman-teman nyari yang low tension, yang tensinya empuk-empuk gitu ya, salah satunya adalah flats ini nih, LTF Labella ini, dia bisa empuk karena dia pakai round core. Yang tadi gue bilang gitu ya, round core itu karena karakternya memang seperti itu, konstruksinya seperti itu, dia memungkinkan senar itu punya tensi yang lebih ringan atau empuk. Sedangkan hex core memang diciptakan untuk yang lebih berat, heavy tension ataupun hard tension gitu ya, medium hard segala macam, dan buat penyuka yang memang tensinya agak lebih keras, bukan yang rubbery kayak karet gitu lah ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sedangkan kedua senar tadi nih yang magma ini juga ya, Labella sama yang ini semuanya round core, dan rata-rata seingat gue memang gue hampir nggak pernah, mungkin dulu pernah coba-cobain, tapi so far referensi senar gue, tensi gue yang gue cari di dalam senar gitu ya, tensi senar yang gue cari itu selalu yang memang empuk, tensinya low gitu ya teman-teman. Oke, so kita akan pasang ini dan nanti mungkin akan gue cobain tone-nya seperti apa gitu ya buat teman-teman, karena again bass ini adalah piezo only ya, dia cuma ada volume, bass treble, jadi 2 band, volume 1 itu cuma buat piezonya di sini ya, di dalam sini tuh ada pita piezonya, nanti nutnya ada gue copot. Nah kalau yang depan ini again ini adalah pickup GK3B Roland, ini adalah MIDI divided pickup gitu ya, ini bisa keluarnya outputnya 13 pin MIDI Roland GK MIDI ya, which is gue nggak punya saat ini efeknya tapi pasang aja dulu. Oke, so
Kita ganti senar sekarang. Ke atas. Keringetan guys. Oke, so abis ganti ini senar, baru aja gue tune tapi masih suka fals ya, again karena senar baru. Oke, kita bahas dulu sambil dia settle down gitu ya. Bassnya udah gue pasang by the way, senar udah gue pasang. Kita baca dulu ini nih, low tension flat. Oke, dari Labella. Jadi dia gauge pertamanya tuh 42, yang G, D-nya 56, gauge A-nya 75, gauge E-nya 100, dan gauge B-nya 118. Oke, dengan total set tensionnya, satuannya LBS itu seberat 163 LBS, 163,2 LBS. Jadi Labella itu ngasih tensi setiap senarnya. Ya, kalau teman-teman bisa kelihatan nggak di sini? Nih, this one ya. Ini masing-masing ada tensionnya guys, ditulisin. Jadi gauge 042 ya, atau gauge 42 itu G, senar G ya, tensionnya itu 36,2 LBS, lalu masuk ke senar D itu 34 LBS, masuk senar A-nya itu 30,5 LBS, masuk senar E-nya itu 34,2 LBS, dan paling low itu adalah senar B-nya itu 28,3 LBS tensionnya ya, secara total set tension. Ya, jadi dalamnya juga dia ada kasih keterangan ini warna-warna ball end-nya gitu ya, biar nggak ketuker. Terus dia bilang ini family tradition, dia pakai tarnish proof packaging, and so on. Intinya adalah Labella low tension flat ini adalah the best selling light tension flat wound yang saat ini ada di market gitu ya, karena mereka ambil dari deep talking bass string. Itu adalah seri bass string mereka yang paling terkenal, deep talking bass gitu ya. Nah, low tension flats ini dikatakan sini deliver the same classic sound but without the floppy string effect associated with other light tension flat wound string gitu. Jadi dia bilang ya ini harusnya mereka deliver sound klasik yang sama tapi nggak floppy gitu ya, seperti light tension flat yang merek-merek lain lah gitu. Jadi dia kenapa bisa gitu? Karena dia bilang dia ini di hand wound ya, hand wound and hand polish, artinya digulung pakai tangan dan di polish juga pakai tangan gitu ya, dengan round course yang tadi gue bilang di awal ya, round course for flexibility and narrower ribbon wire to achieve that unrivaled smooth feeling uniquely characteristic to Labella string. Jadi selain dia pakai round core teman-teman, dia juga pakai ribbonnya, pitanya si flat itu yang lebih narrow, lebih sempit gitu. Oke, kita lihat langsung penampakannya seperti apa setelah dipasang. By the way, Labella string tension flat ini menurut penglihatan gua ini bisa buat bass 35 tapi akan mepet. Kenapa? Karena Talman interturut gua tuh bassnya 34 scale sebenarnya ya. 34 scale itu dari nut ke bridge, tapi karena bridge gue punya anchor ball end di belakang ini mundur sekitar 1 inch lebih, makanya gue bilang tadi 35 inch harusnya muat. Oke, harusnya ya. Ini kita lihat, ini ball endnya tadi ya, hitam buat B, merah E, putih A, biru D, dan ini warna kayak bronze itu G nya. Oke, seperti ini penampakannya ya, flat wound. Oke, dan dia pakai winding warna kayak burgundy gitu ya, kayak ungu bukan, merah bukan. Dan lihat nutnya, lu lihat nutnya ini nih. Lihat deh, batas windingnya ngepas banget men di nut gua, ngepas banget lu lihat ya. So gue masih beruntung ternyata ini windingnya nggak kurang dan nggak lebih gitu ya, bener-bener ngepas di nut. Soundnya gimana? Jadi again, ini semua EQ-nya gua cut ya, semua EQ gua cut, jadi bassnya nggak gua boost, treble nggak gua boost, yang gua buka hanyalah volume. Oke, ampli gua jaraknya sekitar dari HP ini ngerekam, karena semuanya pakai HP, gua nggak pakai mic, nggak pakai apa. Ini sekitar semeteran doang sih, jadi harusnya kedengeran ya teman-teman. Oke, kita coba senar G. Sorry. Oke, coba senar G. Ah, senar D. A. Senar E. Dan senar B. Oke, gitu ya. Oke, kurang lebih ya, tune-nya turun-turun dikit apa ya teman-teman. Coba sekarang kalau gua kasih EQ-nya dikit ya, ini treble-nya nih. Oh sorry, ini treble tadi bassnya yang gua boost. Ini sekarang bass sama treble gua boost. Too much buat ampli gua yang kecil, karena bassnya kayak gitu ya. Sekarang bassnya gua kasih setengah, treble tetap gua buka full. Balik ke settingan, semua di-cut, hanya volume. Yang gue suka dari tadi finger
jauh berkurang sih teman-teman. Jadi kalau sebelumnya gue pakai half round itu masih terlalu bright sehingga masih ada kayak finger noise yang sebenarnya gue hindarin. Selera gue ya, selera gue. Kalau teman-teman ada yang suka bass akustik dengan semua finger noise-nya, go ahead, nggak salah gitu, itu cuma selera aja. Gue suka tone-nya yang memang mellow-mellow gini. Sesuai dengan iklannya ya teman-teman, ini senarnya empuk tapi nggak floppy, betul. Yang maksudnya yang tadi diiklanin tuh katakanlah gue kemakan lah gitu ya, gue percaya sama iklannya. Dia floppy tapi dia empuk tapi nggak floppy, ngerti? Jadi kalau floppy itu bersenar yang lebar itu. Nih menurut gue untuk ukuran tone bass akustik piezo only ya, tanpa ada magnetic pickup, B-nya decent lah. By the way, flash ring light gue mati, jadi mungkin ada perubahan. Nggak apa-apa ya. Oke. Ya, low B-nya menurut gue decent. Not the best in the market, tapi decent. Ini semuanya sih, sisanya sih ya gue nggak ada komplain sih. Nah, dia masih ada kayak nyaringnya tuh di senar G-nya masih. By the way, sorry, gue nyalain lagi ring light gue. Nah, masih berasa ya? Jadi senar B-nya dari B, E, E-nya itu berasa flat, tapi maksudnya berasa mellow, tumpul warmnya gitu ya. Tapi D sama G-nya, terutama G-nya itu masih berasa high-nya sih. Gimana menurut teman-teman? By the way, gue akhirnya boleh berisik-berisik karena akhirnya istri gue dan anak gue turun ke bawah. Jadi gue di kamar sendirian sekarang, makanya bisa bisik-bisik. Tadi di awal video mungkin agak bisik-bisik karena gitu, mereka ada di sini. Oke, so far impresi gue senar ini, again, ini enak, flatnya oke lah ya. Flatnya tuh bener-bener ya sesuai ekspektasi, maksudnya yang gue bayangin dari sebuah senar flat. Terus tensionnya yang pasti anggaplah I'm sold ya with the advertising. Ini tensionnya empuk. Oke. Terus gue suka ribbonnya, warna ribbonnya cakep ya, masih tetap kena di bass gue sih, cakep menurut gue ya. Secara, dan gue suka karena dia nggak ada winding di ball end-nya sehingga dia muat di intertur gue, thank God for that. Apalagi ya, paling yang sekarang aspek yang mungkin menurut gue itu dia kurangnya cuma satu sih, men, pricey. Tapi ada harga ada rupa gitu ya. Again, Labella sendiri bukan pemain baru, jelas mereka adalah merek legend ya, dan sebenarnya senar mereka tuh cukup susah didapat. So thank you buat teman-teman di Jakarta Music Store yang bisa datengin senar ini ya. Again, walaupun mungkin untuk beberapa orang termasuk gua ini sebenarnya secara harga agak pricey ya, tapi dengan pas hasil udah gue pasang ya, menurutku sih totally worth it ya dengan senar segitu. Dan flat, ingat men, flat itu bukan kayak senar round one yang lu harus ganti sekian bulan, lu harus ganti. No, selama flat lu nggak karatan, nggak putus, pakai aja terus gitu ya. Gue pernah punya flat tuh tembus 8 tahun ada kali, men. Ring light gue mati lagi, by the way. Ya, gue punya flat tuh 8 tahun sempet gitu ya, di bass akustik yang lama itu 8 tahunan ada. Dan itu nggak kenapa-napa, itu flat akhirnya mas gone karena bassnya kejual gitu. Jadi kalau sampai sekarang nih, itu yang beli bass gue masih pakai senar flat dari gue, berarti ya udah belasan tahun udah umurnya gitu ya. Dan kenapa gue suka flat di bass-bass kayak akustik gini ataupun kayak hollow body gini, gue pakai tape one gitu ya. Kenapa? Yang pasti gue ngindarin namanya finger noise. Apa itu finger noise? Gue nyalain lagi ring light gue, error nih by the way. Finger noise itu ketika lo gimana ya?
ketika lu main senar apa gitar, instrumen akustik itu ya, gitar ataupun bass, finger noise tuh yang krecek. Nah, gitulah di ketika lu geser, ketika lu sliding. Nah, di sini tuh berkurang jauh, men, bahkan hampir nggak ada. Sih, kecuali gua strumming ya. Di strumming pun menurut gua nggak jauh daripada senar sebelumnya yang half round gitu ya. Bahkan senar ketika gue dapet ini bass, senarnya masih pakai fosfor bronze D'Addario gitu ya. Gue keciri karena dari ball endnya D'Addario, kalian tahu lah ya warna-warna ball endnya D'Addario. Nah, itu finger noise-nya parah padahal senarnya udah mati gitu ya. Nah, ini jauh lebih enak. So it's a big improvement for my acoustic bass ya. Jujur gue seneng banget. Thank you again DMS for recommending this particular flat one ya. Juga thank you buat video-videonya Beli Christian Dharma dan Bro Andri Bassboy ya, bikin video tentang flat one sehingga gue bilang keracunan lah. I'm sold. Oke, so terima kasih teman-teman yang udah nyimak video ini. Semoga kalian belajar learn one or two things dari tadi yang gue sharing. Dan Leo Morrison sign out. Bye bye. Thank you.